Halo, nama saya Ahmad Fahmi Farozi dengan NPM 06.2021.07.323. Video ini saya buat untuk melengkapi laporan pendahuluan praktikum pertemuan pertama pada praktikum Jarkom yang sedang saya ikuti. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pendahuluan pada modul 1 dan 2. Jadi untuk pada modul 1 kita akan membahas tentang IP konfigurasi IP, yaitu static IP. Dan untuk pada modul kedua kita akan melakukan konfigurasi pada DHCP IP. Oke, kita lanjut saja. Untuk langkah awal yaitu pertama kita buka VM kita, VirtualBox, lalu masuk ke dalam Ubuntu server seperti yang sudah disarankan. Masuk ke server. Untuk halaman awal seperti ini, halaman awalnya seperti ini. Ada server, ini adalah nama hostname-nya, tergantung kalian bagaimana penamaan hostname-nya nanti. Ada login, di sini kita masukkan username yang kita buat pada waktu membuat VM-nya. Kita login, kita clear, enter. Nah, di sini saya sudah membuat laporannya untuk mempermudah saya, dan saya sudah melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui apakah terjadi error atau tidak. Nah, di sini kita masuk ke terminal. Ini untuk kalian apabila kalian masuk ke Ubuntu desktop atau klien yang biasa. Karena kita di server, kita otomatis ada di terminalnya. Jadi kita masuk ke terminal, sudah di terminal. Pertama kita masuk ke terminal sebagai root. Kita masuk sebagai root, kita masukkan sudo -i, lalu kita masukkan password. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP. Ya, untuk konfigurasi IP awal-awal kita harus membuka ini sebuah file yaitu nano etc network interface. Jadi kita buka itu, ini interface, kita buka. Nah, itu halaman awal. Untuk awalannya, ketika kalian buka network interface, awalannya adalah ada beberapa kalimat yaitu seperti ini. Jadi kita pada bagian yang terakhir, paragraf terakhir. Nah, itu halaman awal ada auto, lalu nama interface. Nah, auto dan INP0S3 ini merupakan nama interface. Nah, nama interface ini bawaan tergantung bagaimana laptop kalian. Pada umumnya seperti ini, NP0S3-nya. Lalu ada iFace interface, nama interface-nya, dan ada inet. Lalu untuk halaman awalnya ketika kalian buka, inetnya ini adalah DHCP. Jadi kalian ubah ke static. Lalu ke ubah static, kalian masukkan IP address settingan yang telah yang ingin kalian buat seperti ini. Kalian masukkan. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan pada IP address. Di sini saya masukkan address dan gateway haruslah berbeda. Jadi tidak bolehlah sama. Ketika semisal addressnya 11, kalian tidak boleh menggunakan 192, 168, 11 lagi. Tidak boleh lagi. Jadi kalian bisa melakukan menggunakan IP yang lain, settingan IP yang lain. Nah, setelah kalian masukkan ini, kalian Ctrl X untuk melakukan save. Ctrl X, exit, dan save. Nanti lalu kita melakukan restart service network. Kita restart setelah melakukan perubahan. Restart network. Nah, jika kalian restart, nanti akan bawahnya akan di sini berhasil. Karena di sini berhasil, maka akan terlihat oke. Kalau tidak, maka akan terlihat violet atau tulisan merah. Jadi kita mengecek saja karena berhasil. Kita langsung cek if config. Ini untuk mengecek apakah IP kita sudah berubah. Seperti ini. Maaf.
kurang N. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk link address-nya, link address ini inet address awalnya adalah random, tergantung bagaimana komputer kalian. Nah, setelah melakukan beberapa konfigurasi pada network interface ini, nanti network interface akan mengikuti dari address yang kalian masukkan ini. Nah, karena ini sudah sama, jadi maka telah berhasil melakukan perubahan konfigurasi IP. Lalu kita melakukan pengecekan koneksi. Untuk pengecekan koneksi kita dapat menggunakan perintah ping, lalu nama IP address-nya, enter. Nah, seperti ini, terlihat seperti berjalan. Untuk keluarnya kalian bisa menggunakan tombol Ctrl C untuk menghentikan perintah pingnya. Seperti ini saja untuk laporan modul pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke modul kedua. Pada modul kedua di sini adalah konfigurasi IP DHCP. Untuk DHCP di sini memerlukan dua Ubuntu, yaitu yang pertama server dan ada klien. Klien ini adalah Ubuntu biasa atau Ubuntu desktop yang kalian gunakan, itu termasuk Ubuntu klien. Untuk awal kita masuk ke terminal, lalu masuk ke dalam root. Karena kita sudah dalam root, kita clear saja ini. Nah, untuk awal kita set IP address server menjadi ini 19.168.1.1/24. Nah, untuk melihatnya kita dapat, untuk merubahnya pertama kita masuk ke dalam network interface lagi yang sebelumnya kita ubah datanya yang awalnya 1 itu kita ubah kita tambahi ke 1/24. Lalu kita Ctrl X, nah kita Ctrl yes, lalu kita enter, tekan pengisi file. Selanjutnya melakukan editing pada sebuah file ISC DHCP server. Oh ya, sebelum kalian masuk ke ini nano etc default, kalian hanya perlu melakukan instalasi DHCP server terlebih dahulu. Jadi kalian bisa melakukan perintah sudo f-get lalu install min-y lalu tulis ini isc DHCP server seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam default. Oke, karena saya belum melakukan mengetikkan ulang seperti tadi, default is DHCP server seperti ini. Nah, halaman awalnya seperti ini. Awalnya adalah seperti ini. Jadi pada kolom interface ini, pada bagian variable interface ini akan bersifat kosong. Jadi kalian perlu mengisikan nama dari interface kalian. Jadi seperti yang kita tahu, ketika kita melakukan if config, kita lihat server kita IP nama interface kita adalah ISP INP0 S3 seperti ini. Ya, kalau nggak salah. Ctrl X. Untuk beberapa perubahan yes, kita enter. Untuk pengecekan kita coba cek. Nah, benar ya tadi interface-nya INP0 S3. Nah, selanjutnya kita akan setelah melakukan editing pada IS DHCP server, kita lanjut ke editing DHCP conf.
itu konfigurasinya. Kita masuk ke dalam DHCP DC DHCP /DHCPD, lalu DHCPD dot nah, seperti ini tampilannya sangat banyak. Jadi pertama kita akan minta untuk melakukan aktifkan perintah autorative yang awalnya adalah ada tanda bintangnya. Nah, untuk autorative ini autorative yang awalnya adalah ada tanda bintang. Jadi kalian perlu seperti ini, kalian hanya perlu menghapuskan. Nah, tanda bintang ini adalah tanda komen, jadi kalian perlu menghapuskannya untuk menjalankan perintah. Lalu kita masukkan beberapa settingan konfigurasi IP. Di sini saya sudah melakukan perubahan. Nah, di sini saya masukkan, saya kasih nama custom subnet IP. Seperti ini, lebih mudah. Nah, seperti ini. Setelah melakukan perubahan, kalian Ctrl X dan yes, lalu enter. Setelah menyimpan, kita langsung restart lagi. Restart seperti interface, jadi kita restart. Kalian dapat menggunakan ini. Cuma yang tadi adalah network server, kalian ubah menjadi ISC DHCP server spasi restart dan enter. Nah, seperti ini kita berhasil, maka terlihat tanda OK warna hijau. Selanjutnya, setelah melakukan settingan pada server, kalian menuju ke settingan pada klien. Untuk pada klien, kalian jalankan seperti ini tampilan awalnya ketika kalian sudah install Ubuntu desktop. Kalian masuk dalam sini, tunggu beberapa saat. Oke, kita masuk ke terminal, lalu masuk ke dalam rootnya sudo win. Setelah masuk, kita masuk ke settingan interface klien. Jadi untuk masuk ke interface klien seperti server, jadi kita masukkan nano ke dalam file interface, lalu kita etc /network /interface. Seperti ini, kalian enter. Nah, di sini name-nya adalah LO. Jadi kalian tambahkan auto, kita buat lagi auto nama interface dari server kalian tadi. Untuk nama interface yang di sini tadi adalah NIN P0S3. Lalu kita masukkan lagi device PN3 nama interface, lalu ini DHCP. Seperti ini. Kalian setelah kalian masukkan, Ctrl X, kalian lihat menyimpannya dan enter. Nah, setelah melakukan ini, kalian lakukan restart lagi untuk menjalankan perubahannya. DC init.d, lalu networking restart. Enter.
di sini mungkin prosesnya agak lama, jadi mungkin akan menunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengecekan config. Nah, ini dapat dilihat pada link address. Nah, link address-nya yang kita setting pada halaman awal tadi, pada server tadi. Nah, kita lihat ini pada ringsnya dilihat 192.168.1.2 sampai 1.8. Jadi untuk ringsnya adalah random, ring address-nya seperti ini. Ini menandakan bahwa IP konfigurasi kita telah berhasil. Nah, untuk selanjutnya adalah DHCP fix IP. Untuk fix IP mungkin agak lama, seperti tadi ada restarting-nya mungkin agak lama. Jadi pada di sini kita kembali ke server, lalu kita masuk ke nano tadi, DHCP konfigurasi. Kita masukkan beberapa sintaks baru seperti ini. Kalian tambahkan berikut DHCP fix IP address. Pada ini addressnya kita setting 1681. Jadi kita masukkan settingan IP nya untuk melakukan perubahan. Mana ya? Kita masukkan sini dulu. Saya masukkan, kita tag comment custom IP. Kita masukkan seperti ini aja, IP spasi fix. Nah, perintahnya terlalu kebenaran. Lalu kita masukkan di sini perintahnya adalah host client, namanya host client 1. Lalu kita masukkan perintahnya hardware. Nah, untuk hardware kalian perlu mengeceknya pada IP client. Jadi ketika kalian melakukan hconfig, di sini ada tulisan ADW ADDR. Nah, ini adalah merupakan hardware. Jadi kita isi hardwarenya yang ada di sana, 08 0027 82 D4 2B. Nah, hardware ini akan berubah ketika kalian melakukan restart pada klien kalian. Nah, di sini pada halaman sebelumnya ini adalah percobaan yang saya lakukan. Di sini adalah hardware-nya adalah seperti ini. Pastikan benar. Maaf, ada perintah lain. Kita tambahkan ethernet. Oke, ethernet, lalu kalian titik koma untuk perintah selanjutnya ke fix address. Kalian masukkan 92.168.1.8 seperti ini. Kalian Ctrl X untuk melakukan save-nya. Kalian yes, kalian enter, lalu melakukan restarting, start server, init network service.
restart. Oke, kalian enter. Setelah oke, kalian lihat ada DHCP client 1. Oh maaf, ini saya ulang lagi, saya masukkan kembali. Saya akan cek modul yang ada kesalahan. Oh iya, sama. Jadi kita lakukan masuk lagi ke interface. Ups, ternyata ada yang salah. Sini seharusnya bukan network restart, melainkan DHCP ini ISC DHCP ya, seperti ini yang saya perintahkan. Saya masih salah memasukkan dalam sini DHCP server restart. Oke, kita ulangi di sini, masukkan lagi ISC. Oh, seperti ini. Nah, ya, ISC ya, seperti ini. Kita enter. Setelah berhasil, kita masuk ke interface, setting interface yang awalnya tadi DHCP. Dari interface, lalu network interface, kita enter. Nah, ini yang static. Oh maaf, ternyata client kurang fokus. Jadi kita masuk ke dalam interface, kita lihat ini kita sudah berubah, kita restart network, restart networking. Nah, seperti ini. Sini mungkin prosesnya agak lama. Oke, setelah berhasil, ya, kita telah melakukan perubahan pada fix DHCP tadi. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk langkah-langkah pendahuluan pada modul pertama dan kedua. Untuk praktikum pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.